Shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Saya percaya Tuhan yang luar biasa selalu memberkati setiap kita. Ingat, apapun keadaan kita, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak diberkati. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Saudara pasti diberkati. Saudara menikmati firman Tuhan, tundukkan kepala sebelum kita menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kembali kesempatan ini kami boleh bersama-sama Tuhan dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa beribadah secara offline, tetapi itu tidak membatasi kami untuk kami menikmati firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Terus mari kita buka firman Tuhan. Firman-Nya terambil dari 1 Samuel 27 ayat 1. Satu ayat saja. Firman-Nya berkata, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, perhatikan ayat yang ini, saudara. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Saudara, kok bisa ya statement ini keluar dari mulut Daud? Kita tahu siapa Daud. Saudara, dia berkata, kita bisa lolos, kita bisa luput dari kejaran daripada si Saul. Tapi nanti dengan kata lain dia berkata, ada saat naasnya. Ada saat naasnya kita masih ketangkap juga. Saya ingat dengan satu peribahasa orang-orang dunia, sepandai-pandainya tupai melompat, ada saatnya dia jatuh juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, ada sialnya, ada waktunya dia jatuh juga. Mungkin Daud punya pikiran seperti itu. Dia bisa luput, dia bisa bebas, dia bisa keluar daripada cengkeraman Saul. Tapi tidak untuk selama-lamanya dia hoki terus, tidak untuk selama-lamanya dia seperti itu. Kok bisa dari seorang Daud keluar statement seperti itu? Padahal kalau kita baca perikop di atas sebelum daripada perikop ini, bagaimana Daud menang Saul. Sepertinya Tuhan sudah siapkan untuk dibunuh di sana. Sepertinya 2 kali tinggal ditancap mati. Soalnya ini biang kerok, ini biang gara-gara 13 tahun dikejar-kejar oleh Saul. Tiba kesempatan, Saul lagi buang hajat. Itu yang pertama. Yang kedua, Saul tidur. Tentara semuanya tidur. Tinggal dia menancapkan pisaunya, mati itu. Selesai masalahnya. Tapi Daud tidak mau mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Dia lebih mengalah. Tapi yang kita lihat, saudara, bisa keluar perkataan seperti orang yang putus asa. Dan dia kompromi, masuk ke tempat orang Filistin. Saudara, siapa Daud? Goliat saja kalah. Siapa Daud begitu beraninya dia? Saul aja takut, tapi Daud berani. Dari orang yang seperti itu tiba-tiba keluar statement, ya sepandai-pandainya aku luput hari ini, ya Pak, satu saat aku akan jatuh juga. Saudara, inilah namanya kelelahan rohani. Apa saudara? Kelelahan rohaninya. Apa sih kelelahan rohani? Kelelahan rohani seperti ini. Pada awal kita terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Pada awal waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita begitu percaya, kita begitu yakin, kita berdoa. Tapi hari, bulan dan demi bulan tidak dijawab-jawab. Sehingga kita berkata, kok mesti gimana lagi? Capek seperti ini, itulah kelelahan rohani. Jadi, kalau kita berdoa langsung dijawab, yes. Tapi kalau kita berdoa, langit seperti tembaga, tanah seperti besi, berlarut-larut begitu lama, dan membuat dia berkata, sebenarnya Tuhan ada enggak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa dia tidak dengar? Kalau dia dengar, kenapa dia tidak turun tangan? Kenapa dia tidak tolong aku? Saudara, itulah kelelahan secara rohani.
Kita ingat cerita yang luar biasa yang Tuhan ada di sana. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 6. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 6. Ini contoh yang sangat-sangat luar biasa. Saya bacakan buat saudara. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, lihat, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Halo, saudara, jujur ya, sepintas kita melihat statement atau pertanyaan daripada Yesus kayaknya tidak masuk akal dah. Dia tahu itu orang sudah 38 tahun di sana. Dia tahu orang itu sudah ada di sana segitu lama. Tapi kok masing ditanya, maukah engkau sembuh? Jujur saudara, kalau saja orang itu tersinggung, dia berkata, kalau aku tidak mau sembuh, kalau aku tidak mau, aku tidak akan datang di sini. 38 tahun aku tunggu. Tapi kenapa Tuhan Yesus seperti pertanyaan bodoh, maaf. Sepertinya pertanyaan bodoh. Maukah engkau sembuh? Ya udah, pasti aku mau. Tapi kenapa kok Tuhan udah tahu, kok kenapa dia tanya pula di situ? Saudara, inilah Tuhan mau kembali mengingatkan, mau bertanya kepada dia. Masihkah engkau berharap? Masihkah engkau punya iman sekalipun sudah 38 tahun? Masihkah engkau tetap punya pengharapan? Masihkah engkau tetap percaya bahwa kolam itu kalau bergelombang, kalau bergelombang, siapapun yang turun di sana akan sembuh? Masihkah engkau percaya? Dengan kata lain, dia mau berkata, sekalipun harapan sangat tipis, karena aku selalu kalah, tapi tidak ada harapan lain, aku tetap ada di sini. Saudara, itulah Yesus mau mengingatkan kepada orang-orang yang sakit di kolam tes itu 38 tahun itu. Masihkah engkau punya iman? Masihkah engkau tetap percaya? Saudara, itulah yang terjadi. Jangan sampai waktu, jangan sampai masalah, jangan sampai problem yang berlarut-larut membuat iman kita luntur dan pengharapan kita hilang. Jangan oleh karena waktu dan masalah problem, jangan oleh karena dijawab atau tidak dijawab, jangan oleh karena utang lunas atau tidak lunas, jangan oleh karena itu batasannya, membuat kita di sini menawar. Dijawab, saudara. Jangan sampai kita karena tidak dijawab, iman kita luntur. Jangan sampai karena kita tidak disembuhkan, jangan sampai oleh karena utang kita tidak lunas, akhirnya kita jadi tawar hati, kecewa, dan tinggalkan dia. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kenapa sampai Daud mengeluarkan statement seperti yang tadi? Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Sehebat-hebatnya dia menghindar, pasti suatu saat akan ketangkap juga dengan si Saul. Kenapa dia sampai bisa berkata seperti itu? Mari kita belajar sama-sama. Kita buka firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi dengan kata lain, Paulus pernah juga salah. Dia melihat Yesus, dia ukur dengan kacamata manusia. Yesus dengan manusia ya sama. Ya, Yesus 100% manusia. Ya, dan ia juga 100% Allah. Jadi kalau kita melihat Yesus semata-mata kemanusiaannya saja, kita rugi 50%. Padahal ada 50% lagi, dia adalah 100% Allah. Paulus menilai Yesus sebagai manusia, ukurannya ukuran manusia. Itu yang dia salah. Saudara, kenapa Daud bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena dia mengukur Allah itu seperti manusia. Hari ini dia tolong, hari ini dia bantu, hari ini dia lepaskan. Tiba saatnya mungkin Tuhan lupa, tiba saatnya mungkin lalai, tiba saatnya mungkin Tuhan membebas, tidak menolong. Saudara, ini yang terjadi. Tuhan bukan manusia. Jangan menilai Tuhan menurut ukuran manusia. Pak, ukuran manusia itu apa sih? Saudara, tanpa kita sadari kita sudah punya ukuran-ukuran. Kita sudah punya ukuran. Ukurannya begini. Manusia tuh tidak bisa kalau berjalan di atas air. Itu ukurannya.
Jadi itu udah hukum alam, itu sudah orang semua udah tahu. Kita tuh nggak bisa berjalan di atas air. Itu udah batasannya tuh seperti itu. Dengan 5 roti, paling bisa memberi makan 5 orang. Tapi kalau dengan 5 roti kasih makan 5.000 orang, itu nggak mungkin. Ukurannya sudah ada dan standar dan baku. 5 roti ya untuk 5 orang. Untuk 5.000 orang itu tidak mungkin. Jadi ukurannya manusia itu udah standar seperti itu. Saudara, siapapun kita di tempat ini, kalau kita sakit, itu kita punya ukuran. Kita harus ke dokter, kita harus di ronsen, kita harus operasi, kita harus minum obat. Itu ukurannya. Jadi kalau sampai menyebar kanker stadium 4, ukurannya ada 1, mati. Karena kamu terlambat. Itu ukuran-ukuran yang ada di dalam kita manusia. Tapi ukuran Tuhan, saudara, seringkali begitu kita punya problem dan masalah, kita diperhadapkan, kita mau memakai ukuran yang mana? Ukuran manusia atau ukurannya Tuhan? Jadi kita lihat satu contoh yang luar biasa. Saudara, Yohanes 11 ayat 39. Ini berbicara Marta, Maria, dan Lazarus. Lazarus sudah mati, sudah busuk, sudah dikubur. Yesus datang ke sana dan berkata, angkat batu itu. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara, inilah yang terjadi. Yesus datang di sana. Begitu masalah problem mengenai kematian daripada Lazarus, Yesus berkata, angkat batu itu. Marta dengan lantang dan berani berkata, sepertinya Tuhan Yesus nggak tahu, harus dikasih tahu. Tuhan, salah kali. Kenapa mesti diangkat? Itu sudah mati, itu sudah busuk. Jangan dibuka, busuk, bau Tuhan. Saudara, maaf ya. Saat kita menghadapi problem dan masalah, saat kita menghadapi problem dan masalah, dikembalikan pada saudara. Saudara mau memakai ukuran saudara atau saudara memakai ukuran dia? Saudara mau memakai kekuatanmu atau saudara memakai kekuatan dia? Saudara mau memakai kemampuanmu atau saudara memakai kemampuan daripada dia? Kalau saat menghadapi masalah, saudara mau pakai kekuatan dan kemampuanmu sendiri, maaf, kau tidak bisa apa-apa. Stres, gila kita. Saat menghadapi masalah, jangan kau pakai dengan ukuran manusia, tapi bawalah, pakailah, dengan ukuran dan kekuatan daripada Tuhan. Dan kita akan lihat sukacita damai sejahtera. Kita akan lihat penyelesaian yang luar biasa. Itu yang terjadi. Marta diperhadapkan, buka, lepas, angkat, geser batu itu. Sudah mati, sudah busuk. Saudara, kekuatan kemampuan daripada Allah itu unlimited, saudara. Ukuran Tuhan tidak ada batasnya. Kalau kita membawa semua masalah kita kepada Dia dengan ukuran daripada Tuhan, gak ada batasnya, unlimited. Tapi kalau kita melihat masalah kita, kita ukur dengan kekuatan kita, kita stres. Kenapa? Kita nggak mampu. Kita tidak mampu. Kita udah punya standarnya, itu nggak bisa. Itu lepas dari situ tuh nggak bisa. Lihat ukuran Tuhan. Saudara pernah baca Alkitab? Lihat ukuran Tuhan yang luar biasa. Saudara, padang gurun yang begitu kering. Ada tiang awan, tiang api. Halo, yang membuat mereka bisa adem di situ, dan membuat mereka bisa hangat waktu kedinginan. Padang gurun yang begitu kering. Apa sukarnya buat Tuhan? Ada sumber mata air di sana. Tuhan bisa membuat sumber mata air di padang gurun yang kering. Kita tidak pernah bisa berpikir seperti itu. Kok bisa? Itulah ukuran Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Lihat laut Tebrau yang begitu luas, ombak badai, dan begitu dalam. Dari laut yang begitu luas, Tuhan bisa bikin jalan. Sehingga ada jalan kering, di mana umat-umat Israel bisa berjalan melalui tanah yang kering. Pernah kita membayangkan bagaimana membatasi, bagaimana menghambat, bagaimana kita membuat air itu tidak terobos, tidak menyeberang. Ada tembok-tembok yang tidak pernah kita lihat. Itulah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ukuran Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Unlimited. Ingat saudara, unlimited. Kita terlalu terpaku dengan, maaf ya, dokter, obat, dan semua cara. Saya tidak benci dengan dokter. Saya tidak benci. Saudara keponakan saya pun dokter.
teman-teman saya juga banyak dokter, saudara. Saudara, tapi ukuran Tuhan melampaui ukuran manusia. Bagaimana mungkin orang buta hanya dengan ludah campur tanah diaduk menyembuhkan? Lihat, cuman dia dengan ukurannya yang bisa dan mampu. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang kusta. Saudara, perlihatkan dirimu kepada imam di tengah perjalanan 10 orang itu, takhir 10 orang kusta. Saudara, itulah batasan Allah. Itulah Allah yang tidak ada batasnya, maksud saya. Unlimited. Jadi, sekali lagi saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara hadapi masalah problem, jangan kau ukur dengan kemampuanmu. Jangan kau ukur dengan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, dan kehebatanmu. Kau akan stres. Kau tidak mampu apa-apa. Bawa kepada dia. Lihat, kekuatan, kemampuan, kehebatan daripada Tuhan membuat kita tercengang. Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Saya teringat dengan satu ilustrasi. Ada seorang wanita lagi jalan. Saat dia lagi berjalan, dia lihat di tengah-tengah api unggun yang baru dibikin itu ada ular yang kelabakan, yang lari mau menerobos tidak bisa, kesana tidak bisa, kesini tidak bisa, lari-lari seperti itu. Oke, wanita itu timbul belas kasihan wanita itu atas ular itu. Memang ular itu belum terlalu besar, dan ular itu pun tidak berbisa. Langsung dia tangkap untuk dipindahkan. Begitu dia tangkap dipindahkan, namanya ular langsung berbalik ngegigit. Karena digigit dilepaskan lagi, jatuh lagi dia di situ. Dia tidak putus asa, dia ambil kain, sarung tangan, dia angkat lagi, digigit lagi dia. Akhirnya dia ambil kayu, dijepit kepalanya, lalu pakai tangan ini, kemudian dilempar kepada kesemak-semak ular itu, dan ular itu akhirnya selamat. Apa yang dilakukan oleh wanita itu? Dilihat oleh seseorang dan berkata, Ibu kayak nggak ada kerjaan dah. Kenapa sih mesti repot-repot? Namanya ular udah jahat, gigit, ditolong, manggut lagi, biarinin aja dia mati di situ. Kenapa sih bersusah payah untuk nolong itu, untuk selamatkan ular itu? Udah biarinin saja, biarinin dia mati, namanya juga ular. Enggak, untuk apa diselamatkan? Wanita itu langsung berkata, ya, aku tahu ular jahat. Aku tahu ular suka ngegigit. Aku tahu ular tidak bisa balas budi. Aku tahu. Tapi dia yang jahat, aku yang baik. Jangan sampai karena dia jahat, aku yang baik jadi jahat. Saudara, itulah prinsip manusia. Itulah prinsip ukuran manusia. Ukurannya standar seperti ini, standar seperti ini. Tetapi ukuran daripada Tuhan, dia tidak melihat siapa kita. Dia tidak melihat siapa kita. Dan kasihnya, kesetiaannya terus menyertai setiap kita. Masalahnya kita yang tidak mau datang kepada dia. Jangan kita memakai ukuran kita. Kalau kita, siapa kita, maka Tuhan bisa tolong kita. Siapa kita, maka Tuhan bisa mengampuni kita. Siapa kita, itu ukuran kita. Itu ukuran kita. Kita merasa kita tidak layak. Kita merasa kita kotor. Kita merasa kita berdosa. Kita merasa kita tidak pantas. Itu ukuranmu kan? Engkau boleh jahat, engkau boleh lemah, tapi dia tetap Allah yang setia, yang tetap baik. Bukan karena engkau jahat maka dia yang baik jadi jahat. Tidak, ukuran Tuhan beda dengan ukuran kita. Ada amin? Ya amin. Oke, yang kedua, mari kita lihat. Tetap 1 Samuel 27, ayat 1. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Bagaimanapun juga suatu hari dia akan jatuh ke tangan si Saul. Itu kata si Daud. Kenapa sampai Daud punya berpikir seperti itu? Dia berpikir dia sudah berbuat sesuatu. Dia berpikir itu karena kekuatan dia, itu karena kemampuan dia, dan Tuhan cuma penolong. Saudara, maaf, dia bukan penolong, tetapi dialah yang punya inisiatif. Dialah yang punya inisiatif. Segala sesuatu dasar daripada dia. Daud, dia bisa jadi raja bukan karena keinginan dia, inisiatif Allah untuk membuat dia, kau jadi raja. Itu yang terjadi. Dan Daud berpikir karena dia udah ada jasanya, karena kekuatannya, karena kemampuannya dia. Saudara, dan Tuhan cuma sebagai penolong. Suatu saat dia akan jatuh.
Saudara, inilah salahnya. Berapa banyak orang yang tidak mengerti ini. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaannya Allah. Saudara, Daud berpikir dia yang bekerja, dia yang melakukan. Saudara, Tuhanlah yang berinisiatif. Kesanggupan kita adalah pekerjaan daripada Allah yang membuat Daud bisa di situ. Daud tidak pernah berpikirkah kalau dia bisa menang melawan Goliat, apakah karena dia hebat di situ? Kesanggupan dia untuk melawan Goliat adalah pekerjaan daripada Allah. Ingat itu. Waktu Daud ditombak sama Saul, apakah karena kesanggupannya dia hebat luar biasa sehingga tombak tidak ada? Tidak. Kesanggupan dia untuk bisa menghindar itu adalah pekerjaan daripada Allah. Ingat, itu terjadi bukan karena dia hebat, jago kungfu, jago Shaolin, jago karate. Bukan. Kesanggupan dia untuk menghindar, itu adalah pekerjaan Allah. 13 tahun dia diuber-uber sehingga terluput. Itu bukan karena dia hebat atau dia punya ilmu menghilang, tapi karena kesanggupan dia itu adalah pekerjaan Allah. Tuhan bikin dan membuat dia terhindar 13 tahun. Karena ada Saul waktu buang hajat, ada Saul waktu tidur di sana. Siapa yang membuat Saul sakit perut sehingga dia harus buang hajat di goa? Siapa yang membuat semua rakyat tentara tidur dan Saul tidur? Siapa yang membuat itu? Pekerjaan Tuhan. Kesanggupan dia tidak ada apa-apanya. Itu semua adalah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengerjakan. Saudara, dan itulah yang terjadi. Berapa banyak orang yang tidak sadar. Saya teringat dengan satu orang pengusaha yang protes sama saya. Saudara, waktu saya mendoakan pabriknya, mungkin saudara sudah pernah dengar, saya bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 dengan 2. Saudara ingatkan firmannya? Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, kalau Tuhan bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan, sia-sialah. Saya akan berbicara seperti itu. Sia-sialah. Waktu ibadah sih dia diam aja, manggut-manggut. Tapi selesai ibadah, kita lagi makan-makan, ada perjamuan kasih di situ. Pengusaha itu langsung berkata, Pak Pendeta, jangan sibuk, jangan marah ya, jangan tersinggung. Saya kepingin tahu dah Pak Pendeta. Sebenarnya Tuhan tuh ada di mana Pak Pendeta? Maksudnya gimana Pak? Gitu loh. Tadi Pak Pendeta bilang kalau bukan Tuhan yang bekerja, yang berjaga-jaga segala macam. Pak, saya penasaran Pak. Penasaran gimana? Maksudnya begini, saya tuh pengusaha, saya yang entertain, saya yang negosiasi, saya yang kontrak, saya yang mengerjakannya, saya kontrol pekerjaan sampai pengiriman dan sampai penagihan. Tuhannya di mana Pak? Kalau saja saudara diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu, apa jawab saudara? Saudara, saya keluarkan ayat ini dan berkata, Pak, sekali-kali aku tidak bisa membanggakan diri bahwa segala sesuatu adalah pekerjaan aku sendiri. Tidak. Kesanggupanku, atau firman Tuhan berkata, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Bapak bisa berkata seperti itu ya Pak? Bapak tidak pernah tahu kan Pak? Tuhan bekerja luar biasa. Kesanggupan Bapak, kalau saja kesanggupan Bapak itu diangkat, apakah Bapak bisa menyelesaikan semuanya itu? Apakah Bapak bisa bernegosiasi? Apakah Bapak bisa mengawasi? Apakah Bapak bisa melakukan seperti itu? Kesanggupan Bapak itu semuanya datang daripada Allah. Tanpa kesanggupan daripada Dia, kita tidak bisa apa-apa. Oh gitu ya Pak Pendeta. Oh iya, saya sadar. Saudara, berapa banyak kita yang tidak sadar seperti itu dan tidak mengerti. Ingat, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Jangan saudara berkata, hari ini kita bisa lewati, hari ini kita bisa seperti ini karena kekuatan kita, kehebatan, karena kita punya ini. Maaf saudara, bukan karena kekuatan, kehebatan kita, kesanggupan yang kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari seperti ini. Itulah pekerjaan Tuhan yang menuntut kita. Katakan amin. Ini ayat yang terakhir. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 55. Firman yang berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, lihat. Saat Stefanus tengah terancam oleh maut, dirajam, dan dia melihat menatap ke langit,
Yesus bukan duduk berdiri, dia sampingkan Allah Bapa. Saat saudara terjepit dan bahaya maut ada di depan mata, apa yang saudara harapkan? Saudara akan berkata, Tuhan, aku tidak mau kau hanya berdiri di sana. Turun Tuhan, aku sedang dirajam, aku mau dirajam, aku hampir mati ini Tuhan, turun sebelum terlambat. Stefanus tidak berkata-kata seperti itu. Kenapa? Stefanus yang penuh dengan roh, dia sadar dia adalah hamba. Dia sadar dia cuma alatnya Tuhan, terserahnya Tuhan. Dalam pelayanannya dia begitu luar biasa, mujizat begitu luar biasa. Dia sadar kalau dia bisa menyembuhkan orang, kalau dia bisa membebaskan orang, kalau dia bisa melepaskan orang dari kuasa kegelapan, itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan Tuhan. Halo, coba saudara bayangkanlah, ada orang yang sakit kepada pendeta dan minta didoakan. Pendeta langsung berdoa dalam nama Yesus, tumpang tangan, dan kesembuhan terjadi. Apa yang dilakukan oleh pendeta? Dia cuma tumpang tangan. Orang itu sembuh. Kesanggupan dia untuk menyembuhkan itu pekerjaan daripada Allah. Bukan apa-apa, dia cuma tumpang tangan. Kesanggupannya untuk membuat orang itu jadi sembuh, orang itu menjadi tahir, orang itu menjadi dilepaskan, bukan karena dia seperti ini. Itu karena pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada sedikit pun hak kita untuk berbangga, karena itu merupakan pekerjaannya Allah. Saudara bayangkan, setan keluar. Kita cuma berkata seperti itu dan setan keluar dalam nama Yesus. Apa yang kita lakukan? Kesanggupan kita untuk mengeluarkan itu setan, itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya kita. Tidak ada satu pun, tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita bangga. Oh, gua hebat, gua jago, gua mampu. No, semua pekerjaan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, ingat, kesanggupanmu untuk menjadi kaya itu karena pekerjaan Tuhan. Jangan sombong. Kalau hari ini kita punya kekuatan, punya segala sesuatu, itu karena kesanggupan kau untuk bisa mendapatkan seperti itu adalah pekerjaannya Allah. Jangan tinggi hati. Oleh karena itu, saya simpulkan firman Tuhan pada saat ini. Kenapa Daud bisa mengeluarkan statement, suatu saat aku pasti akan jatuh ke tangan Saul juga? Karena dia mengukur Tuhan menurut ukurannya dia. Dia tidak mengukur dia mengukur Tuhan menurut ukuran manusia. Saudara, hari ini saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, kalau kau diperhadapkan oleh persoalan masalah, jangan kau hadapi dengan ukuranmu sendiri. Hadapi dengan ukurannya dia. Ukuran kita terbatas, ukuran dia unlimited. Yang kedua, apapun yang kita hadapi, ingat, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, kesanggupan kita itu pekerjaan daripada Allah. Jangan kita sombong di tempat ini. Jangan kita berkata kita punya bagian dalam pekerjaannya Allah. Kita cuma alatnya dia. Kalau sampai Tuhan berkata stop, sudah stop. Kalau Tuhan mau seperti Stefanus untuk dirajam, stop, silakan. Kenapa? Segala sesuatu, kesanggupan kita untuk melewati segala sesuatu, itu pekerjaan daripada Allah. Dan itu yang membuat kita punya damai sejahtera. Kita tidak membanggakan diri kita karena kita sadar siapa kita di hadapan Allah. Hari ini, siapapun kita di tempat ini, COVID-19, Corona, halo, kau menghadapi itu semua. Jangan kau ukur dengan kekuatan kemampuanmu. Jangan kau ukur dengan kekuatan manusia. Belum ada antivirusnya, belum ada ini, sekarang segala macam ini. Jangan kau ukur. Ukur dengan kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan dia ada menyertai kita, dia tidak perlu antivirus, dia tidak perlu masker, dia tidak perlu dokter, dia tidak perlu semuanya. Kalau Tuhan mau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena ukuran Tuhan luar biasa. Yang mati, jangankan mati, busuk sekalipun, Tuhan sanggup untuk kembalikannya. Oleh karena itu, jaga hatimu. Tetap berharap kepada dia. Karena kita tahu, dialah sumber kekuatan kita. Amin. Tundukkan kepada kita berdoa. Hambamu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Jangan sampai kami Tuhan seperti Daud, karena kelelahan rohani Tuhan, sehingga keluar statement-statement yang sangat memalukan Tuhan. Sepandai-pandainya pasti jatuh juga. Hari ini luput, mungkin besok sakit, mungkin kalau besok tidak sakit, mungkin lu minggu depan, mungkin minggu depan tidak sakit, mungkin bulan depan kita kena. Saudara, ingat,
Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat seperti itu. Tuhan tahu kekuatan kemampuan kita, dan Tuhan tahu waktu yang paling tepat buat saudara saya. Jangan tawar hati. Apapun masalahmu, bawa kepada Tuhan dengan ukuran yang unlimited yang meluputkan saudara dan saya. Pada keadaan seperti ini, COVID-19 telah hancur ekonomi, ya, buat orang dunia. Tapi buat kita yang percaya, selalu ada pemeliharaan Allah. Karena Dia tahu apa yang jadi kebutuhan saudara dan saya. Berdoa Tuhan, jemaatmu dimanapun mereka berada, kalau saat ini mereka mulai goncang, khawatir, takut, biarlah penyertaanmu membuka hati mereka, untuk mereka mengarahkan hati kepada Engkau sumber berkat. Berkati negara kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, semua jajarannya, dokter, dan semua tim penyertaan-Mu ada penyertaan berkati. Kami tolak resesi ekonomi, dan kami percaya COVID-19 tidak berkuasa atas orang percaya. Karena kami diprotek Allah dengan luar biasa, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Shalom saudara, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.